Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ibu ketua, ibu pengurus yang dirahmati Allah, dari ibu semua yang hadir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya alhamdulillah. 11 berarti ada 21 ya. Insyaallah alhamdulillah. 22. Apa kabar ibu semuanya? Ya. Ini ekonya terlalu tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Nggak usah mik juga, keras suara saya insya Allah. Ibu-ibu, alhamdulillah 2 bulan yang lalu kita bertemu tanggal 5 September. Ya, catatannya masih ada nggak ya? Nggak ada ya. Diingat, bahkan sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Kemarin 2 bulan yang lalu, ya 5 September itu kita harus mencintai, betul ya? Ya, jangan ada yang benci, masalah apa aja jangan ada, rugi kita. Kalau kita membenci berarti ada yang nggak sehat. Nggak sehat itu bahasa lainnya apa Bu? Sakit. Ya. Yang nggak sehat kalau kena tumor, kena kanker, yang nggak sehat fisiknya. Tapi ini nggak kena tumor, nggak kena kanker, tapi hatinya mangkel terus. Berarti yang nggak sehat hatinya. Bahasa lainnya hati apa Bu? Biasanya kalau ke rumah sakit itu masa aku sakit hati gitu nggak mungkin ya. Liver fisik ya. Kalau non fisik masih susah memaafkan, susah mencintai, susah memahami, susah menerima. Itu biasanya sakit hati, bahasa kedokterannya sakit jiwa. Berarti boleh. Ya. Jadi karena sakit jiwa, masuknya ada namanya rumah sakit jiwa. Ya, jangan sampai ya ada di antara anggota majelis taklim kita ini Ummu Salamah yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah. Nah, kalau kita membuang rasa sakit, rasa iri, rasa dengki yang ada di dalam hati kita, berarti insyaallah kita sehat. Ya, sehat hatinya. Kalau lahirnya sering olahraga, makan yang cukup, ikut-ikut ke sekolah waktu MBG misalnya ya, jadi insya Allah nggak akan ya, fisiknya nggak akan kena ya insya Allah. Apalagi ini musim panas banget ya, panas, jadi sudah rata-rata kena semua Bu ya, kena demam, flu, pilek, batuk. Kalau satu kena satu keluarga ya gantian biasanya, dan itu kadang menjengkelkan. Kapan sembuhnya, ganti-ganti mulu gitu ya. Padahal kita boleh nggak jengkel Bu? Ya boleh-boleh aja, tapi ya nggak enak sendiri kan. Sudah sakit jengkel lagi, itu kan sakitnya bertumpuk. Tapi memahami, menyadari itu juga tidak mudah. Harus diapain Bu biar mudah? Bagaimana caranya kita memahami agar mudah memahami? Gimana Bu caranya? Kira-kira agar kita itu gampang memahami, mudah memahami, mudah memaafkan, mudah mencintai, mudah ngilangin dendam, itu gimana Bu caranya? Ada gak yang ingat caranya? Ikhlas. Caranya biar ikhlas. Menerima. Nah masalahnya kadang menerima aja susah. Tuh, menerima susah. Gimana bisa ikhlas? Gitu. Memahami, paham sih paham, tapi ya tetap aja nggak bisa terima loh. Sudah paham tapi nggak bisa terima, itu kan ada masalah. Nah, di Ummu Salamah ini kita sudah ajarkan Bu, ya, tanpa teori yang diingat, tapi perlu dipraktekkan. Apa prakteknya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kalau kita disiplin doa itu Bu, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah, dan diminta ya Allah berikan kekuatan hatiku ini kekuatan, ketenangan, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas
agamamu. Ini rutin kita amalkan, insya Allah. Ya, dan kita minta pada Allah, ya Allah, pahamkan aku tentang ini, jangan sampai aku sakit hati, apalagi sakit jiwa. Ya, sakit hati kan sama dengan sakit jiwa sebenarnya. Ya, begitu. Jadi jawabannya Bu, bagaimana caranya agar kita bisa menerima, bisa ikhlas, bisa memahami, bisa sabar, gimana caranya? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Banyak orang pinter tahu ilmunya, harus menerima. Cara menerima gimana? Pahami dia itu sebenarnya nggak sengaja. Gitu. Kita udah paham dia nggak sengaja, tapi kita belum bisa menerimanya gitu. Kenapa belum bisa? Karena hati kita ini belum menerima. Kenapa hati kita masih belum menerima? Karena Allah yang paling berkuasa itu tidak kita minta untuk nenangin hati kita. Tapi Pak Ustadz, kalau diluapkan itu puas gitu. Kata siapa puas? Gak akan ada puasnya. Betul Bu ya? Gak akan ada puasnya. Sekali kita lampiaskan kemarahan, kejengkelan kita, tumbuh lagi yang lain pun, tumbuh lagi yang lain dan jauh dari Allah. Jadi caranya gimana Bu? Tadi diminta atau minta kepada Allah. Jangan ngandalkan otak, jangan ngandalkan kemampuan ngaji di mana-mana. Majelis taklim semuanya ikut, belum tentu bisa menenangkan jiwa. Karena yang menenangkan jiwa siapa Bu? Allah. Bukan hebatnya majelis taklim. Apalagi majelis taklim apa itu yang lagi ramai sekarang itu? Apa itu? Menenteramkan jiwa atau apa itu yang ustadz yang cakep itu loh. Ustadz siapa itu yang sama artis-artis Hilman loh, hafal ya. Hilman ya, Masya Allah. Hilman itu artinya lembut ya, lumrah lah. Hilman itu artinya penyantun ya. Jadi kalau lutfi lembut, tapi karena penyantun kadang-kadang diterjemahkan lembut, padahal sebenarnya penyantun ya. Penyantun itu penolong ya. Jadi enggak menjamin kita ngaji di sana bisa tersentuh, bisa nangis, nanti pulang dari situ hilang lagi. Untuk apa bayar mahal-mahal ya? Masuknya ke sana kan bayar Bu. Ya di hotel berbintang, tempatnya AC, kumpul sama artis, bisa lihat artis. Ya tisu nyiapin sendiri. Nanti nangis gitu ya. Ya nanti ngundang adat alwi loh. Nah, sholawatan gitu. Yang sama ibunya terus dilakuinnya lagu apa Bu? Ya, yang pakai cahaya itu. Ingat ya? Ya, udah waktu di sana, cahaya bener. Ya pakai cahaya. Tapi setelah pulang perjalanan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, muncul lagi masalah. Berat lagi mengatur hati kita. Nah, kenapa? Yang diminta bukan Allah. Tergantung pada tempat. Makanya kita nggak boleh tergantung pada siapapun kecuali kepada Allah. Aku kalau nggak ngaji di sana kayaknya hati belum tentram. Ini ada error nih. Ya, error nih. Tentramnya hati bukan karena pengajian, tapi karena Allah. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ngamalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan minta kepada Allah. Ya Allah tenangin ya Allah hatiku ya Allah. Sudah punya anak, sudah punya cucu, masa masih begini-begini terus gitu ya. Ya Allah tenangin ya Allah, bayarin utangnya ya Allah, sehatkan lahir batinnya ya Allah gitu. Itu insya Allah. Jadi diminta pada Allah Bu ya. Saya juga sama, kita semuanya sama, harus minta pada Allah. Untuk menenangkan hati itu harus minta pada Allah. Kalau 5 September kemarin pelajaran kita mencintai. Jadi cinta ini cinta sebagai makhluknya Allah. Gak usah pilih-pilih kasih mencintai. Dia kalau kita kasih dia balas ngasih ya lumrah lah kita cintai lebih. Enggak.
Berarti kita mencintainya bukan karena Allah, karena balasannya yang lebih banyak. Begitu ya. Nah, jadi memang justru cinta kita Bu pada orang lain itu diuji ketika kapan? Ketika kapan Bu? Ada yang bisa nebak? Saya bawa hadiah nggak ya? Nggak ya. Cinta kita itu diuji ketika apa Bu? Kira-kira? Yang kita cintai menolak cinta kita. Ya. Jadi ini bukan maksudnya begini, bukan laki-laki perempuan yang cinta begitu ya. Maksudnya gimana? Ketika kita mencintai sahabat kita, teman kita, kita berbuat baik pada kita, malah dia membalasnya dengan yang nggak baik, yang menyakiti hati kita. Itu berarti cinta kita lagi diuji. Kalau kita kalah, kita sama dengan dia. Kita membalas dengan ketidak baik, hati kita juga gerundel, ngedumel. Tapi kalau kita lulus, nggak mempan. Aduh, masya Allah. Ya, nggak mempan. Kita dibenci, kita dicaci, dimaki, difitnah, nggak mempan. Kenapa? Karena cinta kita bukan karena dia, cinta kita karena Allah. Allah yang menciptakan dia. Kalau ada dia sikapnya unik, itu karena Allah mengizinkan dia sikap unik. Tapi uniknya kenapa ke kita aja, ke orang lain loh? Emang lo tahu uniknya, maksudnya nggak enaknya itu bawelnya atau gergetinya atau bahasa sininya apa? Tingkah lakunya itu kepada kita aja jeleknya gitu. Apa kita tahu bahwa kepada kita aja? Kan nggak tahu juga. Bisa jadi pada orang juga gitu, cuman kita nggak tahu. Tapi kepada orang baik kok. Oke lah, kalau pada orang baik nggak apa-apa. Berarti Allah ingin kita tambah sabarnya, tambah pahalanya, tambah dekatnya sama Allah. Karena kita mencintai dia, menyayangi dia, ingin bantu dia, bukan karena ingin dibalas bantuan sayang dari dia, tapi kita hanya ingin balasan dari Allah. Itu tauhid tuh. Itu tauhid. Iya, keyakinan bahwa Allah lah As-Samad, Allah tempat meminta kita. Ya, itu akidah. Akidah itu apa? Sesuatu yang nggak boleh berubah. Ya, qot'i, yang usul, yang pokok. Jadi nggak boleh beda. Apa yang nggak boleh beda? As-Samad. Salah satunya ya, bahwa Allah tempat kita meminta. Jangan tergantung pada orang, tergantunglah kepada Allah. Oke. Nah, ini baru evaluasi ya. Bulan ini bulan apa Bu? Bulan November kalau Masehi. Kalau Hijriahnya Jumadal Ula. Yang betul Jumadal Ula, dulu pernah kita bahas ya. Jumadal Ula, bukan Jumadil awal, bukan, tapi Jumadal Ula. Ya. Bulan Jumadal Ula ini ada peristiwa besar namanya Perang Mu'tah pada abad 8 Hijriah. Tahunnya 629, sekarang tahun 2025. Jadi udah lama banget, 1300-an sekian tahun yang lalu. Itu ada perang Mu'tah di tanggal 5 bulan Jumadal Ula. Sekarang udah lebih dari separuh ya Jumadal Ula. Nah, apa contohnya Bu? Apa uniknya perang ini? Perang ini 300 orang Islam, 3.000 orang Islam melawan 200.000 gitu. Masya Allah, bisa cek di internet ya. 3.000 melawan berapa? Melawan berapa? 200.000. Masya Allah. 3 pimpinan langsung dibentuk oleh Rasulullah. Saya nggak akan ceritakan bagaimana perjalanannya, enggak. Ini kita ambil pelajarannya aja. Rasulullah sudah menentukan 3 pimpinan untuk perang ini. Oh, bayangkan. Ya, kenapa? Karena yang dilawan adalah Romawi. Kerajaan Romawi itu kalau sekarang kayak Amerika gitu. Dia punya NATO. NATO itu gerombolan grup, sama-sama sekata, meskipun salah tetap dibela. Itu NATO. Ya. Jadi dulu namanya Imperium Romawi, kerajaan Romawi. Jadi kayak Amerika itu mendukungnya siapa? Ya Spanyol, ya Portugis gitu ya. Jerman, Inggris, itu kroni-kroninya gitu. Nah, dulu juga begitu. Tapi Persia waktu itu, Romawi. Jadi kerajaan Romawi itu hampir menguasai dunia. Kuat banget. Ya mewah banget, ya. Ya kalau seperti sekarang ya dulu udah ada yang lebih mewah daripada sekarang.
gitu. Nah, untuk menyiapkan melawan mereka karena ada perjanjian yang tidak ditepati, ya Rasul menyiapkan 3 pimpinan dan 3-tiganya meninggal. Masya Allah, dalam perang 3.000 melawan 200.000 loh. Nah, setelah 3 meninggal ini akhirnya majulah Khalid bin Walid membawa bendera biar bendera nggak jatuh. Kalau bendera jatuh berarti kalah itu. Gitu. Waktu itu naik kuda kan perang begitu melawan 200.000 dan menang. Masya Allah. Yang meninggal orang Islam hanya 12 orang. Oke. Nah, akhirnya mundur pasukan Romawi itu mundur. Akhirnya umat Islam juga pulang karena sudah mereka mundur kan dan menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan gelar kepada Khalid bin Walid Saifullah. Apa Bu? Saifullah. Apa artinya Saifullah? Pedangnya Allah. Luar biasa. Khalid bin Walid ini nggak pernah kalah, selalu menang. Awalnya memusuhi Nabi, kemudian jadi mualaf. Setelah jadi mualaf membela Nabi. Nah, kita belajar di perang Mu'tah. Ada pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, keyakinan. Kedua, apa keyakinan? Keberanian. Yang ketiga, kecerdasan. Nah ini Bu, keyakinan, keberanian, kecerdasan. Keyakinan ini gimana? Yakin banget atas pertolongan Allah. Bayangkan 3.000 melawan 200.000. Itu perang. Lah kita enggak Bu. Kadang besok nggak ada uang untuk bayar kontrakan aja udah bingung gimana ya. Ditolong nggak ada jalan kayak kira-kira ya. Keyakinannya kurang gitu. Iya. Besok misalkan sebulan lagi kita mau bagaimana udah ragu, pikirannya negatif. Paling-paling nanti gini, paling-paling nih udah belum apa udah paling-paling. Belum apa-apa udah negatif dulu. Kenapa sih nggak diplesetin menjadi doa positif? Ya Allah semoga dimudahkan. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Saya mau ini ya Allah. Terus saya tanya apa sini? Nanti kamu nggak bisa lagi loh. Kamu nanti paling sakit lagi loh. Kamu nanti paling gagal lagi loh. Nah itu ditolak Bu. Kita tolak. Ya Allah berikan keyakinan padaku. Ya bahwa Engkau lah Maha Kuasa. Ya Allah tolong aku ya Allah. Tolong begitu. Dan itu nggak usah diucapin. Kalau diucapin dengan orang nanti ditertawain kan? Apaan lo? Tapi di mana? Ngucapinnya di dalam hati. Dan kalau kita mau merintih ketika semua pada tidur, suami tidur, anak-anak tidur, nah kita wudu, minta pada Allah. Jadi nggak ada yang denger, nggak usah di status Bu. Malam-malam nangis, tunjukin air matanya, kemudian diupload nih, aku munajat pada Allah. Ya kabarnya kalau air mata keluar dikabulkan sama Allah. Ya, bro, sis, ayo kapan kita tahajud bersama kayak gini misalkan. Nah itu enggak ada. Nah, itu malah kontraproduktif. Ya, malah enggak benar. Ya, jadi semuanya rahasia. Hanya kita sama siapa Bu? Sama Allah yang tahu. Suami kita enggak tahu, anak kita enggak tahu bahwa kita sebenarnya merintih dalam doa-doa kita. Itu insya Allah hebat. Keyakinan. Ya, keyakinan mereka menang karena yakin banget atas pertolongan Allah. Kalau kita kan yakinnya setengah-setengah. Masa sih mau sembuh sakit sudah begini loh. Masa sih mau punya anak padahal begini loh. Masa sih begini kemudian diponis macam-macam. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke ya. Makanya ada kemarin saya sampaikan tidak di sini ya, di Nurul Yakin Bu, ada kiss. Apa Bu? Kiss. Kiss itu bahasa Inggris. Apa artinya? Ciuman. Nah. Jorok nih. Pelukan. Kiss. Saya sampaikan, siapa yang kiss ini insya Allah akan dicintai Rasulullah. Kiss ini apa maksudnya? Ini kepanjangan doang, kebetulan sama aja kiss. Ya, saya singkat KISS. K-nya keyakinan totalitas, keyakinan akan pertolongan Allah. Jadi jangan ragu. I-nya ikhtiar yang optimal, usaha terus, jangan pernah berhenti. I, S-nya sabar tanpa batas. Nggak usah pakai hitung-hitungan. Udah 2 kali loh ya, sekali lagi nggak sabar gua. Nah itu pakai hitungan. Sabar tanpa batas.
mau 3 kali, mau 1000 kali, mau sepanjang hidupnya musuhi kita, mitnah kita, sabar tanpa batas, biarin. Kalau bisa kita doain agar dia disadarkan, diampuni oleh Allah. Jangan didoain sakit, jangan didoain bencana, jangan didoain keserempet tronton, ya. Tapi doakan agar dibuka pintu hatinya dan diampuni oleh Allah. Itu. Sabar tanpa batas. Yang terakhir apa, Bu? Sambungkan kepada Allah. Nah, ini ciri khas kita nih. Qalbun salim, apa, Bu? Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini ciri khasnya apa? Suka nyambungin segala hal pada Allah. Itu, Bu. Kalau ini kita terapin, insya Allah kita nanti semuanya husnul khotimah. Ketemu di surganya Allah. Mungkin di dunia sebulan ketemu sekali atau 2 bulan sekali di sini, atau mungkin di jalan sekali kadang. Tapi nanti di surga bertetangga. Loh, siapa tahu. Amin ya Rabbal alamin. Wong kita nggak lama kok di sini, Bu. Ingatkan beberapa orang dulu sering ketemu ngambilin sampah, ya sekarang udah innalillah. Ada lagi yang biasanya ngisi pengajian, mandiin orang yang mandiin jenazah, malah sekarang beliau dimandiin misalnya. Sekarang penceramah, besok nanti diceramain, ada macam-macam. Ya, kita nggak tahu kapan malaikat itu akan datang ke kita. Makanya kita caranya bagaimana biar husnul khotimah? Sambungkan terus pada Allah. Itu caranya. Oke. Jangan pernah tidak menyambungkan kepada Allah. Jadi apa tadi? Keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah, ikhtiar yang optimal, usahanya optimal, ya benar-benar sabar tanpa batas dan sambungkan kepada Allah. Ya, oke. Nah, itu berkah dari muktah itu. Apa? Tadi keyakinan. Yang kedua apa tadi? Keberanian, Bu. Insya Allah kalau kita yakin berani, ya. Berani itu maksudnya apa? Ya nggak grogi. Berani itu nggak takut. Nanti takut suamiku diambil orang ya. Nanti takut gimana ya anakku? Enggak. Serahkan pada Allah. Yakin bahwa Allah akan tolong kita. Berani. Aku mau operasi tapi takut gimana ya? Berani. Ya hidup mati urusan Allah. Aku gini gimana ya? Berani. Itu berani insya Allah. Nah, yang ketiga pelajarannya adalah strategi kecerdasan, Bu. Biasanya orang kalau yakinnya luar biasa, beraninya muncul, cerdasnya muncul. Kayak ini, perang Mu'tah itu 3.000 melawan 200.000. Oke. Nah, bulan ini selain Jumadal Ula bertepatan dengan November. 12 November ada apa, Bu? Ada apa, Bu? 12 November ada apa? Hari Ayah. Pernah dengar, Bu, hari Ayah? Kalau hari Ibu aja pakai tusuk konde. Nah, kalau hari Ayah pakai apa? Iya, saking nggak pernah perhatian sama ayah, nggak tahu ada hari ayah. Nah, kenapa kok ada hari ayah? Bisa jadi karena peran ayah semakin sedikit dalam pembinaan keluarga, bisa jadi, ya. Tapi dalam Islam luar biasa, ayah itu megang peranan penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 18 tahun yang lalu, kita umur berapa? Dihitung sendirilah ya. 18 tahun yang lalu ada namanya Sarah binti Halil, ya, bin Dakhilallah. Orang nggak tahu orang mana. Beliau S2. Jadi ibu-ibu atau mbak-mbak ya waktu itu ya, saya nggak tahu. Tapi di internet ada itu S2-nya di Ummul Qura. Ummul Qura itu di Mekah, ya. S2 menulis buku, menulis tesis, ya, ujian itu diujikan. Judulnya adalah Hiwarul Abba Ma'al Abna, ya, fil Qur'anil Karim, ya, wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Itu bahasa Arab. Ada di internet tuh, Bu, kalau kita lihat. Apa itu artinya? Dialog Bapak dalam Al-Qur'an, ya, dan penerapannya dalam pendidikan. Masya Allah. Jadi ini, ibu ini mencari tahu dalam Al-Quran itu dialog Al-Quran tentang orang tua sama anak itu ayatnya berapa aja, apa aja, tafsirnya seperti apa. Nah, ditemukan 17 tempat, Bu. Ada berapa? 17 tempat. Ada 9 surat. Ya, di dalam 9 surat itu ada 17 dialog. Hiwar itu bahasa Arab artinya dialog. Di dalam Al-Quran itu. Ya. Perhatikan, yang mengagetkan apa? 12 tempat
atau 12 dialog itu adalah dialog ayah sama anak. 12 tempatnya. Masya Allah. 14 Bu. Yang 2 dialog ibu sama anak. Cuman 2 tempat. Ya. Yang 1 dialog ayah dan ibu sama anak. Berarti apa? Ayah harus banyak ngobrol sama anak. Nah, nanti saya sampaikan insya Allah kalau sempat di bapak-bapak. Suami kita gimana Bu? Suami ibu-ibu sering ngobrol nggak sama anak? Sering ya, alhamdulillah ya. Ngobrol sama anak. Kalau suaminya kerja pagi sampai sore, nyampe datang kembali anaknya kecil, pengen pamer kegiatan, pamer mengerjakan tugas di sekolah, ayahnya bilang apa? Capek nak, udah mama aja sana, mama aja. Nah, ini berarti ayahnya belum paham. Harus dikuat-kuatin tuh, dengerin anaknya, ajak ngobrol sama anaknya. Jadi, kenapa? Karena dalam Al-Quran menyebutkan 14 dialog antara ayah dan anak. Luqmanul Hakim sama anaknya, Yakub sama anaknya namanya Yusuf, Nabi Nuh sama anaknya dialog. Ya, siapa lagi? Nabi Ibrahim sama ayahnya pembuat patung. Nah, yang ibu-ibu di dalam surat Maryam, yaitu Maryam ngobrol sama janinnya yang ada di dalam yang masih di buayan, ya, ngobrol sama bayinya. Ada juga siapa? Ibunya Nabi Musa yang ngobrol sama kakaknya Nabi Musa yang nganterin ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai. Itu obrolan dalam Al-Quran antara ibu dengan anak cuma 2 tempat. Sedangkan ayah dengan anak ada 14 tempat. Sedangkan bapak ibu sama anak cuma ada 1 tempat, menyebar di 9 surat dalam Al-Quran. Itu diteliti, ditulis 18 tahun silam loh. Nah, kita baru memperingati hari ayah. Semoga suami-suami kita ini nanti suami ibu-ibu dekat sama anak-anak. Amin. Ya, suruh ngobrol lah, suruh beri sama jajan berdua lah kemana itu sambil ngobrol gitu. Jangan-jangan berdua tapi semuanya pada HP-an masing-masing, nggak jadi ngobrol. Ya, anak ngobrol sama temennya, bahas ayahnya di sebelahnya. Gue bete banget bro ini, masa udah gede gini ya dia berdua sama ayah juga HP-an mulu. Repot ya Allah. Ya ternyata itu Bu. Kenapa kita belum menghasilkan anak-anak yang luar biasa? Karena Al-Qurannya nggak diterapin. Ya, ayahnya kurang ngobrol sama anak-anak gitu. Ya, oke. Jadi itu. Nah, kenapa begitu? Kenapa itu penting? Karena ternyata tadi 18 tahun yang lalu ada peristiwa 47 tahun yang lalu. Ya. Masih ingat Bu, dulu pernah saya sampaikan. Ya, ini agak serius ya. 47 tahun yang silam, seusia saya. Sebuah buku yang ditulis oleh astrofisikawan Amerika namanya Michael Etzhard. Apa judulnya Bu? The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Apa tuh artinya? Ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya, Michael Etzhard menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Apa alasannya? Kata Michael Etzhard apa? Muhammad itu bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi dia juga seorang ayah yang punya anak. Kalau Yesus dia nggak punya anak, belum pernah menikah. Yang nabinya orang Kristen kemudian diangkat jadi Tuhan pada abad ketiga Masehi. Jadi yang angkat jadi Tuhan itu orang Kristen sendiri. Yesusnya nggak mau jadi Tuhan, tapi diangkat karena Yesus udah nggak ada, diangkat jadi Tuhan. Ya, itu kalau mau belajar di dalam referensinya seperti itu. Nah, apa tadi? Nah, Michael Etzhard ini mengatakan kenapa Nabi Muhammad ditaruh di pertama? Karena dia suri tauladan, contoh ayah yang baik ya Muhammad. Muhammad itu enggak temperamen, sama ayah sama anak-anaknya sayang. Masya Allah, enggak pernah marah, saya masih kadang marah. Rasul enggak pernah, Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau sholat, cucunya naik-naik ke punggung, dia diam aja, tunggu sampai turun. Enggak diukur, kuyang jatuh, enggak, Masya Allah. Ya. Nah, ketika sama anak-anak ya bertemu, bahkan pada suatu sesi beliau mencium anak-anak beliau dan ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, anakku 10, anakmu kan cuma 6 gitu ya. Anakku 10, aku belum pernah mencium anakku sekalipun, Masya Allah.
Jadi seorang suami, seorang ayah harus sering juga memeluk anaknya. Ya, memeluk, mungkin mencium keningnya kalau udah gede ya. Kalau masih kecil mungkin bisa dirangkul, dipeluk. Kalau laki-laki bisa ditepuk punggungnya. Hebat nak, maju nak, berani nak misalnya. Ya masih, ya diajarin lah para suaminya. Siapa tahu beliau terbuka ya, bisa mencontoh. Bahkan ketika Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang bilang, remaja nih, ya Rasul, aku ini pengen mentaati, pengen menjadi orang Islam yang baik, tapi aku belum bisa meninggalkan zina. Padahal zina kan dosa besar. Nabi Muhammad tersenyum, beliau berkata, gimana? Kamu rela nggak kalau mamamu dizinai orang? Enggak ya Rasul. Ya adik deh, adik perempuan. Enggak ya kakak perempuan. Enggak. Keponakan yang perempuan. Enggak. Kalau nanti kamu punya anak perempuan, mau dizinai? Enggak. Bibi, enggak. Begitu juga orang lain enggak mau dizinai, saudara perempuannya, ibu perempuannya, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah memegang dadanya, didoain, ya Allah jagalah dia, jauhkan dia dari kemaksiatan, jagalah farjinya, selamatkan dia, kuatkan iman Islamnya. Akhirnya dia selamat, Bu. Loh, Masya Allah, itu Rasulullah. Enggak kayak kita, dikit-dikit langsung haram itu, Masya Allah, kayak paling suci aja. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kan, ya yang bagaimana caranya? Harus dekat sama Allah, minta terus pada Allah, sambungkan terus pada Allah. Nah, ini matching nih. Di bulan November ini ada Hari Ayah, mengkritisi kita, peran para ayah, peran para suami sebagai ayah di rumahnya masing-masing, bertepatan juga dengan peristiwa perang Mu'tah di Jumadal Ula. Di situ orang-orang menghasilkan anak-anak yang hebat, yang 3.000 melawan 200.000. Itu anak-anak yang sudah jadi remaja, yang hebat, yang dahsyat. Bahkan 10 sahabat yang dijamin surga. Ibu-ibu hafal ya? Lupa ya? Kalau lupa tinggal cek di internet. Siapa 10 sahabat yang dijamin surga? Ada 10. Dan Bapak Ibu, Ibu-ibu tahu nggak 10 sahabat itu? Ya, yang usianya di atas 30 tahun cuma 2 orang dari 10 itu, Bu. 2 orang. Abu Bakar sama Abdurrahman bin Auf. Itu usianya 30 sama 37. Ketika hadis Nabi menyampaikan ada 10 sahabat yang dijamin surga itu. Loh, 10 sahabat dijamin surga. Berapa? 10. 2 berusia paling tua 30 sama 34. Berarti berapa sisanya? 8. 8 itu di bawah 20 tahun. Terus yang di bawah 20 tahun siapa? Ya, ada 3 orang di bawah 20 tahun. Masya Allah. Bahkan mungkin 4 ya, sekitar 4 orang di bawah 20 tahun. Bahkan ada yang 10 tahun, siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi penghuni surga itu nggak harus tua, gitu. Anak-anak juga luar biasa, tapi anak-anak yang kena sentuhan didikan ayahnya tadi, anak-anak yang kena sentuhan didikan ibunya, anak-anak yang akrab dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Insya Allah kita doakan semoga suami kita bisa menjadi ayah yang akrab dengan anak-anaknya. Amin. Ya. Caranya gimana, Bu? Bukannya diomongin tapi didoain. Ya, doa itu mengubah segala. Bisa jadi omongan kita belum nyampe, tapi kalau doa kita nyampe, dia bisa berubah lebih baik dari yang kita harapkan. Betul nggak? Yakin nggak, Bu? Harus yakin. Tapi Pak Ustadz, kapan? Gue udah doain lama banget. Sabarlah, tadi kan kuncinya ada. Sabar tanpa batas. Nanti kalau game over baru nyesal. Ya Allah, ya sekarang gak ada yang bawel karena dia udah game over. Loh. Ya Allah, ya sekarang gak ada cerewet, sudah innalillah. Ya Allah, gimana ya, mau kangen, mau ketemu harus ke kuburan dulu. Itu pun gak lihat wajahnya, cuman batu tulisannya tertulis innalillah, telah meninggal. Loh. Nanti kita baru nyesel, sudah selesai, kita baru nyesel gitu. Naudzubillah, mumpung sekarang Allah masih panjangkan umur suami kita, maka sayangi totalitas pada mereka. Amin. Ya, doakan agar dekat sama anak-anak. Ya, doakan biar bersama di surga. Jangan sampai ya Allah, kalau gue masuk surga gue nggak mau lagi sama dia, jangan begitu, nggak boleh. Ya, justru adanya dia, kekurangan dia itu adalah kehendak Allah untuk memperlancar perjalanan kita ke surga. Insya Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.